Halo, jumpa lagi di channel kami, Geowater Channel USA. Kali ini masih edisi spesial COVID-19, liputan khusus secara berantai. Hari ini inilah negara, saya nggak tahu ke-9 atau ke-10, itu saya terbang ke Belanda. Saya kontak teman saya, sahabat saya yang baru kenal sebenarnya, tapi nasibnya sama sebenarnya jadi seorang peneliti. Dia adalah Mas Rudi, ada di Groningen, Belanda. Ya. Wageningen. Wageningen, sorry, Wageningen, Belanda. Nanti Wageningen di mana terhadap ibu kota Belanda itu mana ya? Amsterdam ya? Ajak Amsterdam. Amsterdam. Nanti kira-kira Amsterdam. berapa dari Amsterdam kita dengar ceritanya. Mas Rudi, introduce yourself. Jadi ceritain lagi ngapain di sana, sekolah atau kerja. Yang jelas sekolah sih, karena saya memang relasi saya kebanyakan orang sekolah S3 semua. Lagi riset apa dan sehari-hari di mana. Silakan Mas Rudi. Iya, nama saya Rudi. Saya lagi studi S3 di Wageningen University. Tahun keberapa ini? Baru tahun pertama, Mas. Hmm. Bulan November kemarin baru mulai. Iya, itu penelitian saya tentang biologi laut. Institusi saya LIPI Oceanography. Tempatnya di Ancol, base-nya di Ancol. Mungkin itu. Jadi peneliti lah ya, status terakhir ya. peneliti. Ya. Dan Mas Rudi ini background-nya dulu S1 di Brawijaya, Ya. S2 di Australia. Australia di mana? James Cook University. Itu di negara bagian apa ya, James Cook? Di Townsville. Hah? Di kota Townsville, negara bagiannya Queensland. Oh, Queensland juga, ya. Kalau di Australia kan kayak udah benua, jadi kelasnya pindah-pindah provinsi itu kayak pindah negara, kayak di Eropa sekarang ya. Oke, terus sekarang S3 di Wageningen itu di mananya Amsterdam itu kurang lebih? Kalau dari Amsterdam mau menuju ke Wageningen, kira-kira kalau naik kereta mungkin sekitar 1,5 jam gitu lah, Mas. Jadi ada yang kalau naik kereta dari Schiphol Airport itu ada yang langsung, ada yang turun dulu di Utrecht, nanti dari Utrecht langsung lanjut ke Ede Wageningen stasiun, nanti dari Ede Wageningen stasiun tuh kita naik bus menuju ke Wageningen. Jadi di Wageningennya nggak ada stasiun kereta, adanya di Ede Wageningen. Nanti dari Ede Wageningen kita baru naik bus ke Wageningen. Jadi ya mungkin 1,5 jam gitu lah, Mas. Kalau dari Amsterdam. Ya Bandung Bogor lah ya, Bandung Bogor atau Ya. apa. Jadi cukup dekat dengan ibu kota negara lah gitu ya. Ya, cukup dekat. Ya bisa tempuh lah dengan kereta cukup dekat. Saya dulu mau daftar Utrecht itu. Nah. Cuma jodoh lah. Sekolah itu kan kayak jodoh juga ternyata. Jodoh sama profesornya kan, sama profesor. Oke. Pertama good luck lah. Semangat kuliah. Awal-awal semester ini pasti bergejolak gitu. Ya. Oke, pertanyaan ini Mas, diskus pertama, sharing pertama. Di Belanda kira kurang lebih lah, entah di Wageningennya atau di Belanda secara umum, policy government-nya kira-kira seperti apa ya secara umum nih terhadap COVID ini? Iya, kalau di sini Mas, kita polisinya itu pemerintah itu sejak bulan Maret itu sudah mulai ada polisi untuk perkumpulan-perkumpulan yang banyak orangnya gitu, udah mulai di stop. Seperti 100 orang atau berapa di stop. Dan kayaknya sampai tanggal 24 April ya, nanti dilihat dulu kondisinya bagaimana. Kemudian untuk sekolah udah mulai diliburkan juga. Dulu awalnya memang sekolah untuk anak-anak masih tetap lanjut dengan
kan kalau anak-anak ada yang ngurusin, jadi mungkin orang tuanya masih bisa kerja dulu waktu masih belum begitu banyak yang terinfeksi COVID. Tapi sekarang sekolah udah libur dan kampus juga libur, jadi semua materi sekolah, pembelajaran melalui sekolah seperti anak saya kan ada yang kelas 6 SD sama kelas 1 SD. Jadi itu pakai online. Jadi sekolahan Belanda itu bikin online sekitar setengah jam gitu sehari gitu sama teman-temannya semua. Jadi anak SD juga ada online juga ya? Ya, online yang semua hadir gitu ya? Iya, benar. Karena kan nggak ada sekolah, jadi pembelajarannya melalui online. Ya Indonesia juga online juga, tapi modelnya nggak gitu, nggak display one set gitu, tapi tugas kirim tugas. Oke. Menarik ya, juga. mereka pakai Meet, Hangout, Google itu. Ya, terus kalau kampus di universitas juga sudah tutup, Mas, libur. Untuk mereka yang mulai nge-lab yang mulai eksperimen baru untuk sementara di stop. Waduh, ini yang mumet ini. Ya, cuma ada juga kebijakan di grup saya yang sudah mungkin tahap akhir gitu yang nggak bisa ditinggal, ada pengecualian asalkan dapat izin dari grupnya, supervisornya untuk bisa lanjut. Jadi kalau yang udah jalan masih bisa lah dipertimbangkan, tapi kalau yang mau mulai baru stop dulu, nggak bisa lanjut dulu. Jadi kalau di kampus juga kita mau masuk kampus juga kita juga harus lapor juga, terus berapa lama gitu. Dan semua pembelajaran juga melalui online. Kemudian perkuliahan online lah ya prinsipnya ya. Kalau yang ada kuliah ya. Di sana ada masih ikut tahun pertama ada kuliah juga ini tahun pertama. Tahun pertama ya ada. Kalau di Belanda ada. Ada kan. Kebetulan ini baru mau ambil karena yang tadinya kita ada kelas tatap muka bersama-sama dengan beberapa orang. Tapi karena kondisi ini kita buat kelasnya online juga gitu. Oke. Kalau di Belanda sendiri dikenal nggak itu ada fase 1, fase 2, zona merah, zona kuning gitu, kira-kira gimana? Ada nggak itu? Ya, ada juga sih, Mas. Daerah-daerah yang dikategorikan, ini banyak orang yang terinfeksi. Seperti kalau di Belanda ada di North Brabant itu memang kebanyakan orang kena di situ. Tapi memang daerah mana itu? Daerah mana itu? Berbatasan dengan negara apa gitu atau sering dilalui apa gitu? Di North Brabant saya kurang paham tuh tapi di tengah-tengah lah. Oh, di tengah-tengah ya. Saya juga nggak pernah ke sana, cuma infonya ya di sana yang memang paling parah. Dan karena regulasi dari pemerintah Belanda juga untuk yang ini, Mas, untuk menghindari supaya COVID-19 nggak tersebar kan ada juga yang social distancing, jadi 1,5 meter itu kalau kita 400 orang itu harus jaraknya segitu. Kalau misalnya pakai masker gitu ya pasti kan ya. Kalau di sini enggak, Mas. Di sini malah lagi musim dingin ya? Enggak, maksudnya orang sini beranggapan yang pakai masker tuh yang sakit saja. Jadi kalau yang sehat itu nggak pakai masker. Jadi kebanyakan kalau kita keluar mereka nggak pakai masker. Cuma kalau misalnya kita mau masuk ke kayak ke kampus atau kita mau masuk ke supermarket gitu, mereka menyediakan hand sanitizer, alkohol atau sabun untuk kita cuci. Di sini udah begitu sih. Di sini udah begitu, Mas Lude. Di sini udah begitu. Disensor dulu gitu. Di sini udah begitu sih. Iya. Karena di sini ada regulasi juga, kayak toko-toko tetap
bisa buka kayak supermarket itu, tapi juga kebersihannya juga dijaga. Misalnya mau masuk gitu, seperti kemarin saya mau ke Lidl itu, dia itu sudah menyediakan tisu sama sabun sehingga kita bisa pakai itu untuk bersihkan tangan kita sama untuk membersihkan pegangan troli. Begitu. Ada di tempat lain juga, kemarin juga sempat ke Action itu, petugasnya membersihkan keranjangnya, Mas, dia. Jadi waktu kita ambil keranjangnya itu sudah bersih gitu. Dan waktu kita mau masuk, mau membayar di kasir, itu kita harus antrinya 1,5 meter setiap orang. Dan mereka tahu sendiri gitu. Bahkan cashless waktu saya tanya cashless nggak di sana? Mas, pasti cashless lah ya, nggak boleh pakai uang cash kan? Oh, masih boleh, Mas. Di masih boleh ya? Oke. Ya, uang cash juga. Soalnya saya ke negara Inggris tuh, Inggris mungkin memang lebih parah dikit sih di atas Belanda kasusnya. Itu sudah cashless itu. Inggris, New Zealand, Australia, yang udah saya discuss itu semua udah cashless. Di sana masih boleh ya? Masih boleh, cuma kebanyakan karena kondisi seperti ini orang-orang sadar sendiri mereka pakai kartu aja. Oke. Mending pakai kartu aja. Cuma masih bisa kalau kita mau pakai uang tunai. Iya. Jadi riset berhenti dong ya, kebanyakan lah, mostly berhenti lah ya. Iya, lebih kebanyakan berhenti. Apalagi kayak lab biologi itu kan sebenarnya lab biologi dulu kan saya water ya, masuk lab juga. Itu kan memang satu lab kan punya logbook, lab masuk lab tuh nggak boleh sendiri ya, harus ada orang lain juga gitu kan kalau lab kayak gitu kan, kalau kosong kalau satu orang kan nggak boleh sebenarnya kan, takut meledak atau apa gitu. Menarik juga sih. Oke. Jadi beberapa di selected lah ya yang masih boleh nge-lab itu istilahnya ya. Kalau dari public fasilitas gimana? Terutama transportasi, kereta, apa jadwalnya berkurang, yang lintas negara gimana gitu. Itu gimana ceritanya di sana? Ya, kalau untuk public transport masih jalan sih, Mas, mereka. Tetap jalan aja. Jadwal nggak berubah atau schedule-nya berkurang gitu? Saya rasa sih masih tetap ya schedule-nya. Cuma karena saya lebih banyak mengisolasi diri di rumah karena anjuran dari pemerintah untuk kalau nggak ada perlu apa-apa tetap di rumah. Jadi saya nggak pernah keluar kecuali kalau belanja atau ada keperluan ke kampus. Saya rasa public transport masih tetap operasi sih. Cuma mungkin jarang juga ya sekarang karena kebanyakan orang-orang lebih banyak stay di rumah gitu. Karena kan semuanya lebih pada kerja di rumah semua, nggak kemana-mana. Cuma yang bisa work from home lah gitu ya. Iya. Udah mirip dengan Indonesia sih sebenarnya. Kalau saya lihat, cuma mungkin level kebersihannya, level hati-hatinya sedikit beda lah gitu. Tapi dari sisi polisinya hampir sama. Tapi saya mencatat tadi yang beda itu SD sih, kayaknya cukup ya modern sekali lah gitu disiapkan Google itu. Kalau kampus di Indonesia juga berhenti sih, relatif berhenti. Oke, kalau yang terakhir nih, masalah food atau demand, harga, price, itu ada batasan, ada sempat kekurangan gitu, terus harga naik, ada nggak sampai sebetulnya? Kalau sejauh ini saya rasa untuk masalah harga tetap ya Mas, ya nggak ada perubahan naik turunnya. Karena kalau di sini kan kebanyakan semua sayur, daging-dagingan semua sudah disuplai dari supermarket, jadi harganya ya sudah itu. Dan saya cek sana waktu kondisi ini tetap harganya sama juga. Pernah juga kemarin ke ada kosong itu, pernah kosong gitu di supermarket gitu, ada nggak kejadian gitu? Ada beberapa yang kemarin sempat kosong tuh tisu Mas. Tisu ya. Toilet gitu ya, tisu gitu.
Terus gandum, mereka kan makannya pakai gandum ya. Tepung gitu. Tepung ya, tepung. Cuma nggak inilah, nggak kosong, ada tapi cuma sedikit gitu karena banyak orang panic buying gitu. Tapi sekarang saya rasa udah nggak begitu ya. Cuma tisu aja yang agak ini. Oke. Kalau ini apa namanya sampai sosial kriminal gitu ada nggak tuh cerita kayak gitu? Ada yang sampai ada ya. Dan di sini juga mereka ya kadang-kadang ya kalau keluar gitu ya seperlunya sih sekarang, Mas. Kalau dulu memang masih kayak ini nggak begitu masalah, tapi sekarang setelah tahu apa yang kena case ini banyak, mereka udah mulai sadar udahlah lebih baik kalau itu nggak begitu keluar. Kecuali sampai bikin boundary negara lain masuk gitu nggak? Kayaknya belum ya. Belum ya. Enggak, ya. Karena mungkin negaranya kan di pinggir ya, Belanda itu ya, di ujung lah ya. Kalau saya tadi sama Swiss itu, bener-bener strict ya, karena di tengah gitu, kelewatan kanan kiri oke, puyeng juga gitu kalau Swiss itu. Menarik juga karena Belanda mungkin ada di ujung, orang juga kalau ke sana sedikit kan udah laut ya sebagian kan. Jadi mungkin ada di ujung, jadi relatif nggak ada cross country lah gitu, relatif nggak ada cross country. Iya. Dan mungkin ada di ujung, jadi paling sehat lah dibanding negara-negara yang cross country gitu. Jadi mungkin level itunya juga berbeda. Iya. Oke. Kalau olahraga pasti berhenti ya, liga kan udah berhenti lama ya, liga. Iya, berhenti. Sementara ya itu liga berhenti, kemudian gereja-gereja gitu, Mas. Di sini gitu kan lebih dari 30-an ya, sementara di sini berhenti seperti itu. Jadi mereka yang Kristen juga akhirnya ibadah online. Online juga ya. Jadi kalau bisa yang kegiatan yang ada keramaian tuh memang untuk sementara di stop dulu. Mungkin ada yang jelas seperti wisuda udah nggak ada, kuliah nggak ada, terus ya kalau event gitu pakai event online gitu, Mas. Festival gitu. Sini, kalau nggak ada. Kan biasanya kan suka ada apa namanya festival pergantian musim gitu-gitu kan kalau di negara-negara Eropa itu kan. Ini masih kebanyakan di rumah, social distancing. Kemudian kalau kita keluar rumah kan anjuran pemerintah juga nggak boleh bergerombol, mungkin 2 orang atau 3 orang. Kalau keluarga boleh lah, mungkin 3 orang kalau keluarga. Kalau teman mungkin 2 orang. Lebih dari itu nggak boleh. Gitu. Oke, jadi kalau saya bisa conclude ya dari perbandingan saya beberapa negara, ini antara Belanda ini mungkin ya geografinya kan paling ujung ya dibanding negara Eropa yang lain, jadi nggak horrible itu apa sih? Apa sih horrible itu bahasa Indonesianya? Horrible itu nggak panik. Nggak semacam crowded gitu ya dibanding negara-negara lain yang sampai benar-benar boundernya luar biasa, mungkin kasusnya gitu ya. Tapi saya lihat ada level-level pendidikan yang maju sih menurut saya. Jadi selektif itunya. Oke, thank you banget loh Mas Rudi sharingnya. Oke, Mas Ahmad. Moga-moga cepat beres ini. Karena apalagi kalau biologi ini kan mau tidak mau harus nge-lab, nggak ada ceritanya itu, nggak pakai eksperimen kan. Nggak ada ceritanya. S3 itu nggak nge-lab kan, nggak ada ceritanya. Maka nanti konsultasi ke Mas Ahmad ini saya nanti ini. Minta petunjuk Mas Ahmad. Pakai bakteri nggak itu risetnya? Enggak, Mas. Oh, nggak pakai. Jadi pakai apa dong? Toolsnya, tools utamanya? Oh, ini stable isotope, nanti mau lihat food webs di ekosistem marine lake. Oh, pakai isotopnya apa? C sama N. Waduh, saya pakai N dulu. Oh iya. Nitrogen 14, 13 kan gitu kan? Ya, 14 ya. 14. Ya. Berarti itu lihat.
Itu C juga kan? C juga kan? Ya, C juga. Oh, C13. C13 atau C13. Oh. Ya, berarti bicara age juga ya, umur, simulasi terhadap umur enggak lah sih, ya. kita lebih berbicara ke arah ini energi, transfer energi kemana. Okay. Jadi kita mau lihat trophic level suatu hewan atau spesies itu ada di trophic level mana. Misalnya kita tahu dia predator, herbivore, abuser itu nanti kan dari situ kita bisa tahu dia makan siapa, kemudian ini dimakan siapa, sehingga kita bisa rekonstruk jaring-jaring makanannya di daerah situ. Gitu. Saya dulu pakai nitrogen 14 untuk indikator kontaminan di air gitu. Kan nitrogen itu kontaminan kontaminan urban lah gitu ya. Tracer gitu kan, untuk tracer, prinsip dari isotop kan untuk tracer nih, tracer waktu atau tracer macam-macam. Karena banyak eutrofikasi gitu Mas ya, limbah-limbah ya kayak gitu. Seru juga, masih agak nyambung lah karena saya kan di water juga, masih di situ. Oke, good luck Mas Rude, moga cepat beres karena kan kalau nggak pakai segera berakhir. Saya pernah mengalami yang fase cukup seperti ini dulu di Jepang waktu itu gempa gitu. Cuma saya laki waktu itu Mas Rudi. Jadi waktu gempa, evidence gempa, one day before, 1 hari sebelumnya itu saya udah selesai semua eksperimen. Saya bersyukur itu. Jadi ketika berhenti total kampus, itu saya udah selesai data. Tinggal nata di Excel lah, eksperimen udah selesai semua. Wah, teman saya ada yang belum lulus, wah repot banget itu. Belum eksperimen repot itu, dia hanya pada extend semua. Jadi moga-moga bisa memanfaatkan waktu work from home dengan optimal, karena kalau nggak eksperimen kan berarti harus literatur review-nya harus kuat ini supaya sebelum masuk eksperimen harus kuat-kuat baca literatur review sih sebelum melangkah ke eksperimen sepertinya. Kalau ada udah ada data eksperimen kan tinggal ngolah gitu kan seperti informasi. Ya moga-moga cepat berakhir ini semuanya. Saya pernah merasakan. Good luck, salam buat keluarga, salam sehat ya. Makasih ya. YouTube-nya lancar selalu. Moga-moga nih momentum saya bisa dapat itulah apalah itu dari YouTube itu. Tapi saya nggak gitu-gitu amat. Kalau dapat ya syukur, nggak ya moga-moga dapat gitu. Soalnya istri saya juga YouTuber Mas. Oh gitu. Istri saya selama di sini juga dia mulai ini jadi YouTuber dia. Mereview gimana kehidupan di Belanda selama ikut saya gitu. Oh gitu. Boleh lah kolaps nanti. Lebih YouTuber istri berarti. Oke, nanti kapan-kapan kolaps nanti perbandingan sama apa gitu. Oke, thank you ya. Goodbye ya. Saya matikan nanti kita bisa offline dulu. Oke. Ya, siap. Makasih Mas. Sama-sama. Salam buat Sony. Jangan macam-macam. Siap. Oke, nanti kontak-kontakan.